Bayangin pagi-pagi kamu buka jendela, ada harimau duduk santai di depan rumah kayak nunggu sarapan. Dunia langsung berubah total kalau hewan buas tiba-tiba bebas berkeliaran di kota. Kota yang sibuk dan ramai jadi ajang survival, di mana manusia dan hewan buas terpaksa hidup berdekatan. Kebayangkan betapa kacau jadinya. Kota yang biasanya penuh dengan aktivitas manusia berubah total. Jalanan yang sibuk sekarang jadi area berburu untuk harimau dan singa. Orang-orang harus lari bersembunyi setiap kali melihat siluet predator mendekat. Taman kota yang biasa jadi tempat jogging berubah menjadi sarang hewan buas. Bahkan, anjing dan kucing peliharaan pun tak luput dari ancaman. Transportasi pun lumpuh karena gajah dan badak sering memblokir jalan raya. Sementara burung pemangsa seperti elang berterbangan rendah, menciptakan ketakutan di mana-mana. Polisi dan tim penyelamat kewalahan menghadapi situasi ini, tapi usaha mereka seringkali sia-sia karena hewan-hewan ini terlalu besar dan kuat untuk dikendalikan. Di daerah pemukiman, suasana lebih mencekam. Bayangkan lagi makan malam sama keluarga, tiba-tiba terdengar suara kaca pecah karena beruang mencoba masuk rumah. Anak-anak yang biasanya bermain di halaman sekarang terkurung di dalam, sementara orang tua sibuk memasang pengaman tambahan di pintu dan jendela. Selain itu, laporan serangan hewan buas meningkat. Ada yang dikejar macan tutul saat pulang kerja atau harus memanjat pohon untuk menghindari serangan buaya yang entah bagaimana muncul di sungai dekat perumahan. Setiap langkah di luar rumah jadi taruhan hidup dan mati. Malam hari makin horor. Lampu jalan yang remang-remang tidak cukup untuk mendeteksi siluet predator yang berkeliaran. Suara auman, raungan, atau bahkan langkah berat hewan buas menjadi soundtrack malam yang menghantui warga. Rasa aman? Hilang. Semua orang hidup dalam ketegangan tanpa akhir. Pemandangan kota jadi seperti zona perang. Bangunan rusak karena dihancurkan hewan besar seperti gajah atau badak yang berkeliaran tanpa arah. Supermarket yang dulunya ramai belanja sekarang jadi tempat persembunyian warga dari kawanan serigala. Bahkan kantor polisi sekalipun tidak cukup kuat untuk menahan serangan predator ganas. Kereta api dan transportasi umum berhenti beroperasi karena rel dan jalan sering dipenuhi oleh kawanan hewan liar. Orang-orang terpaksa berjalan kaki untuk mencari perlindungan atau kebutuhan pokok sambil terus waspada terhadap ancaman di sekitar. Drone pun digunakan untuk memantau area, tapi itu pun tak selalu efektif. Kota yang pernah menjadi simbol modernitas dan kemajuan kini terasa seperti hutan liar di mana hukum alam berlaku. Yang kuat bertahan, yang lemah harus pintar menyiasati untuk bertahan hidup. Kehidupan yang dulu normal berubah jadi mimpi buruk yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Lama-kelamaan, kota berubah menjadi ekosistem yang berbeda. Gedung-gedung tinggi yang dulunya penuh pekerja kini dipenuhi oleh kawanan burung pemangsa yang bersarang di puncaknya. Sungai-sungai di tengah kota berubah menjadi habitat buaya, sementara taman kota menjadi tempat berkumpul rusa, babi hutan, dan hewan liar lainnya. Orang-orang yang bertahan mulai membangun komunitas kecil dengan perlindungan seadanya. Atap gedung digunakan sebagai tempat tinggal, sementara jalan-jalan bawah tanah menjadi jalur pergerakan aman. Tapi tetap saja, tidak ada tempat yang benar-benar aman. Hewan-hewan buas beradaptasi dengan cepat dan terus memburu wilayah baru. Kehidupan manusia berubah drastis. Orang tidak lagi bekerja di kantor atau pergi ke mall. Bertahan hidup adalah prioritas utama. Kota yang pernah jadi simbol peradaban kini menjadi rumah bagi predator yang menguasai segalanya. Namun hidup berdampingan dengan hewan buas bukan tanpa harga yang harus dibayar. Banyak korban berjatuhan mulai dari luka-luka akibat serangan hingga nyawa yang melayang. Jalanan kota yang sepi kini menjadi saksi bisu dari perjuangan hidup dan kehilangan. Orang-orang takut keluar rumah karena setiap langkah bisa saja menjadi yang terakhir. Hewan buas seperti singa, harimau, dan buaya tidak hanya merusak lingkungan tetapi juga memangsa manusia.
Tempat-tempat yang dulu aman seperti sekolah atau rumah sakit kini berubah menjadi sarang bahaya. Tim penyelamat yang mencoba mengevakuasi korban pun harus menghadapi risiko yang sama. Namun dari setiap tragedi ini, manusia terus berusaha bangkit. Mereka menciptakan metode perlindungan baru, membentuk kelompok-kelompok untuk melawan dan mencari cara agar bisa bertahan hidup di tengah ancaman yang terus ada. Tapi satu hal yang jelas, dunia tidak lagi sama dan hidup tidak akan pernah kembali seperti sebelumnya.